Rasa sedih yang luar biasa atas kehilangan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tak hanya dirasakan oleh keluarga saja, namun juga sahabat yang juga turut merasakan kehilangan mereka. Hal itulah yang dirasakan oleh Marissa Icha, selaku sahabat dari Vanessa Angel yang begitu prihatin atas nasib Gala yang kini harus menjadi anak yatim piatu di saat usianya masih menjadi balita. Dan karena bentuk kepeduliannya tersebut, Marissa Icha pun memiliki inisiatif dan gagasan untuk membuka galang donasi rumah untuk Gala. Atas gagasannya tersebut, akhirnya terkumpullah uang dari masyarakat yang begitu peduli dengan nasib dan kondisi Gala saat ini. Namun, di tengah kepedulian dari Marissa Icha terkait masa depan Gala, pihak Dodi Sudrajat pun mempertanyakan terkait izin dari Kementerian Sosial. Diduga tidak memiliki izin, pihak Dodi Sudrajat rencananya akan melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri. Selain itu, menurut pihak Kementerian Sosial sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, bisa saja rumah Gala hasil donasi terancam disita oleh negara. Sementara itu, Marissa Icha sendiri pun berkeyakinan jika tindakannya tersebut bukanlah tindak pidana. Lalu seperti apa tanggapan pihak pemuka agama atas niatan tulus dan baik dari Marissa Icha yang telah melakukan gagasan untuk menggalang donasi rumah untuk Gala yang diduga tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial? Berikut pesan sejuk dari Ustadz untuk Marissa Icha. Dalam perspektif hukum Islam dengan hukum konvensional khususnya yang ada di Indonesia memang beberapa permasalahan berbeda. Nah, dalam kaitannya yang secara agama kita lihat itu berniat baik, tapi ternyata memiliki prosedur yang berbeda. Nah, ini tugas daripada instansi yang berkaitan. Ya, apabila dalam hal penggalangan dana yaitu Kemensos, Kementerian Sosial, maka juga harus memiliki sosial yang baik kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat agar tatkala terjadi penggalangan dana bisa dilakukan perizinan terlebih dahulu, memberikan edukasi berapa batasan saat kita melakukan penggalangan dana sehingga diwajibkan untuk melaporkan, sehingga diwajibkan untuk melakukan perizinan. Nah, jadi di sini tidak ada yang namanya salah dalam memahami atau persepsi dari kaitannya hukum agama dengan hukum konvensional. Panggilan dari Kemensos tanggal 3 kemarin saya dikirimkan undangan dari Kemensos. Panggilan hari Selasa jam 10 pagi di Kemensos, undangan klarifikasi. Aisyah sendiri bakal hadir? Insya Allah pasti hadir. Dari pertama kali saya ditelepon saya sudah sampaikan, Pak, insya Allah saya akan hadir. Mempersiapkan data-data, mutasi-mutasi, dan juga aliran-aliran dana, karena kan dari rekening saya di situ waktu itu saya sempat buat rekening atas nama saya dan di dalamnya ada mamanya Mas Bibi kan. Nah, dari situ kan mereka mencurigakan pernah ada dari rekening saya ke rekening yang lain. Di situ saya mau memberitahu ada bukti transfer dari rekening pribadi yang dimana ada saya dan mamanya Mas Bibi ditransfer langsung ke rekening yayasan. Jadi yang dicurigakan dari rekening pribadi saya pindah dulu ke rekening salah satunya lagi, katanya gitu. Nah, di situ saya membuktikan bahwa saya tidak ada pemindahan saldo ke rekening lainnya. Ya, kalau itu sih lebih lengkapnya Kemensos yang menjelaskan ya. Kalau saya kan hanya tahu bukan hanya saya yang melakukan ini, banyak sekali orang membuat donasi. Apalagi kalau saya kan melakukan sebagai keprimanusiaan, apalagi ini sahabat saya sendiri yang dimana banyak menitipkan Gala untuk saya, dan juga artis-artis juga banyak yang berduka, banyak juga yang kena musibah dan dibuatkan donasi gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini menurut saya bukanlah tindak pidana, jadi insya Allah saya akan jalani. Ya pastinya ya kami berharap itu tidak terjadi ya. Cuma ya kita serahkan lagi aja ke pemerintah gimana baiknya. Saya juga nggak tahu aturan yang sebenarnya seperti apa. Cuma di sini kan saya hanya melakukan yang diajarkan Pancasila ya, keprimanusiaan gitu. Ya kalau yang saya lakukan salah saya juga nggak tahu saya benar apa salah, tapi saya sudah berusaha melakukan
apa yang seharusnya gitu. Insya Allah menerima kalau memang masuk akal gitu. Tapi kan kita nggak tahu lagi ini kesalahan saya di bagian mana, saya kena pasal apakah, ya kan nggak tahu. Nanti ya sama-sama biar saling mengenal aja, dan kalau ternyata emang salah ya berarti edukasi juga ke masyarakat. Dan yang melakukan ini kan masyarakat, bukan hanya saya, banyak sekali gitu. Jadi kalau memang dipanggil, ya saya minta keadilan lah, dipanggil semua orang yang berbuat donasi. Ya, oke. Undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Indonesia lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur apabila dia pengumpulan sumbangan itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap pelaku boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melakukan PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Ya, kalau individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dilakukan Kementerian Sosial itu begini waktu pengumpulan 3 bulan, itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya, zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah, itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin. Harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya,
itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Nah, tetapi di dalam Permensos memang kita bagi menjadi dua, ada sanksi administratif, ada pidana kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang terjadi sekarang lah ya, nah memang kami kan sedang mempelajari, bahkan kami sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jadi intinya kami tetap juga melakukan asas praduga tak bersalah dulu ya. Kita undang yang bersangkutan, kemudian nanti kita akan coba klarifikasi penjelasan beliau seperti apa gitu kan. Nah, karena tadi kita juga tetap mendahulukan asas-asas praduga tak bersalah, apalagi yang bersangkutan juga kooperatif. Kami sudah mengkomunikasi beberapa kali, siap menyampaikan penjelasan. Nah, makanya nanti kami juga tinggal menunggu waktu sih. Sudah kita layangkan ya ke beliau. Tapi ini sekali lagi bahwa kita bicara dari sisi regulasinya, aturan, tidak di luar itu gitu kan. Karena kita tahu lah kalau di luar kan ramai banget ya. Enggak, kita kan lihat dari Undang-Undang 9 kan, dari peraturan pemerintah, Permensos. Nah, ketika misalnya dia sudah memenuhi unsur itu, kemudian tidak berizin, nah nanti tentu ada tindakan-tindakan yang kita lakukan selanjutnya terhadap penyelenggara. Dan ketika gagasan dari Marissa Icha yang sudah membuat galang donasi rumah untuk Gala telah membuahkan hasil sebuah rumah untuk Gala, di lain pihak, justru Dodi Sudrajat tetap ingin rencananya melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri terus diwujudkan. Mengetahui hal tersebut, pihak pemuka agama pun memberikan pesan bijaknya untuk Dodi Sudrajat. Berikut pesan bijak dari Ustadz untuk Dodi Sudrajat. Kaitannya dalam hal melakukan suatu laporan, menurut saya itu adalah suatu bentuk perilaku yang terlalu cepat. Kenapa? Karena yang namanya proses hukum adalah proses yang paling akhir untuk ditempuh setelah memang klarifikasi, perdamaian tidak ditemukan gitu. Nah, dalam hal kaitannya prosedur untuk mengumpulkan dana, karena memang ada aturannya kan di sini. Harusnya instansi yang berkaitan itu melakukan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Jadi mengenai regulasi yang ada, aturan yang ada, instansi yang berkaitan dengan proses pengumpulan dana harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, pendidikan hukum kepada masyarakat bahwasannya kalau memang terjadi penggalangan dana harus melalui prosedur atau perizinan. Nah, ini kan selama ini kan masyarakat awam kan tidak tahu bahwa ada izin. Yang tahu itu memang orang-orang yang paham hukum. Sehingga di sini dalam kaitannya Kementerian Sosial harus hadir kepada masyarakat, memberikan pengertian, memberikan daripada edukasi kepada masyarakat agar kedepannya jikalau terjadi penggalangan dana ya bisa dilakukan perizinan terlebih dahulu. Nah, dalam kaitannya masalah penggalangan dana untuk Galaskai, bagi saya tidak harus langsung dilakukan proses pelaporan. Kenapa? Karena bisa jadi yang mengumpulkan dana juga tidak tahu bahwasannya ada hukum yang sebagaimana diatur di dalam undang-undang dalam kaitannya penggalangan dana. Nah, sehingga apa? Kementerian Sosial bisa memanggil yang bersangkutan, memberikan daripada penjelasan, kemudian juga memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki niat yang baik untuk melakukan penggalangan dana, untuk melakukan perizinan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta langsung dilaporkan. Nah, di sini instansi saya yakin kinerjanya sangat baik, sangat bagus ya Kementerian Sosial, sehingga juga harus bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, khususnya di dalam permasalahan Galaskai ini. Ya, jadi orang yang melakukan penggalangan dana jangan langsung dilaporkan, tetapi diberikan kesempatan untuk melakukan perizinan terlebih dahulu itu. Nah, jadi kaitannya dengan adanya niat baik orang-orang untuk membantu daripada Galaskai, menurut saya nggak perlulah diselesaikan secara laporan atau secara hukum ya.
dicoba dalam bentuk silaturahim terlebih dahulu, sebagaimana para pihak-pihak ya seperti halnya Pak Haji Faisal, apabila beliau memiliki daripada kuasa hukum, coba bersurat dengan baik, jalin komunikasi dengan baik dengan Kementerian Sosial agar prosedurnya bagaimana ke depannya gitu kan. Nah kemudian di sini yang namanya laporan ada legal standingnya gitu. Legal standing adalah kapasitas seseorang untuk menggugat ataupun melaporkan seseorang ya. Jadi apabila tidak sesuai legal standingnya, maka laporan harus ditolak. Siapa legal standing dalam hal urusan daripada penggalangan dana ini? Jika memang ada yang dirugikan, ya salah satunya adalah orang yang memberikan bantuan, gitu. Tapi sejauh daripada orang-orang tersebut yang memberikan bantuan itu sah-sah saja, artinya tidak ada permasalahan, maka tidak perlu adanya laporan. Ketika pihak Dodi Sudrajat ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri terkait galang donasi rumah untuk Gala yang diduga tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial, di pihak lain seperti Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti pun bertanya, mengapa harus memiliki izin? Berikut lontaran pertanyaan yang diajukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Maaf, kenapa harus izin? Atas pertanyaan tersebut, Kementerian Sosial pun menjelaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kalau kita lihat pengertian pengumpulan atau barang ya, kita lihat aja pengertian secara undang-undang ya. Jadi misalnya di sini di Undang-Undang 9 kan yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan. Nah, kalau dilihat dari maksud, sebetulnya untuk apa sih PUB itu? Nah, di sini pun dijelaskan. Jadi sebetulnya maksud pengumpulan atau barang itu ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran lahir batin dalam tata kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama. Selama ini memang yang dilakukan sebetulnya pengumpulan uang atau barang itu ditujukan untuk membantu orang-orang yang mengalami, kalau bahasa kita, ketidakberfungsian sosial, ketidakberdayaan ya, orang miskin, orang yang terkena dampak, atau orang yang berisiko sosial. Jadi orang-orang yatim piatu iya, tentu dengan kriteria tertentu juga sih. Artinya sih sebetulnya kalau melihat dari sasaran, kita secara umum ya, siapa sih yang boleh menerima atau di PUB kan? Boleh orang per orang, boleh keluarga, boleh kelompok, boleh organisasi. Nah, jadi misalnya Mas Ino, saya lagi butuh ini nih. Kemudian nanti bisa kerjasama nih dengan lembaga PUB yang punya platform digital, lalu PUB boleh. Atau misalnya keluarga Mas Ino nih lagi kesulitan, melalui dengan kerjasama penyelenggara PUB yang berizin di dalam PUB boleh. Nanti ada semacam komitmen bersama dengan penyelenggara gitu kan. Yang penting yang menginikan nanti penyelenggara ini, bukan Mas Ino-nya. Nah, cuma tadi sebetulnya jadi PUB itu juga untuk satu bidang kesejahteraan sosial, macam-macam kan, bisa yatim piatu, anak terlantar, orang miskin, segala macam bisa. Nah, hanya memang kembali kalau konteks yang sekarang Agak itu saya memang agak bingung cara berpikirnya, karena kenapa ya orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya, kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya ya, ingin memberikan sedikit bagian dari yang dia berikan ini, bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik bos saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta.
Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu keluar saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik itu ya, tujuan saya baik. Takutnya duit ini kebeseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya berarti. Kan bisa disimpulkan di situ kan. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan. Tergerak hatinya, tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Ya, tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri.